lagi cerita seru-seru malah apa kenapa gitu. Jadi bikin bikin gue bete gitu mau cerita. Gue sih ngerasa dan gue baru sadar ya akhir-akhir ini, dan itu berdampak sampai sekarang, nggak taunya berdampak sampai sekarang gitu. Gue dulu nggak taunya itu, gue merasa tidak dihargai pada saat gue berbicara. Jadi ketika gue berpendapat atau ketika gue ngomong, gue selalu di-cut gitu. Jadi gue merasa ya udah, emang gue nggak ada apa ya, gue nggak diperhitungkan lah sebagai anak di situ. Gue merasanya pada saat itu. Jadi ya udah. Jadi sampai sekarang gue merasa bahwa gue ngomong tuh jadi banyak berpikir gitu. Kalau gue ngomong ini gue salah nggak ya? Kalau gue ngomong A nanti jadi B nggak ya? Mereka pada paham nggak ya omongan gue? Terus nah ini nih kayak gue banyak nya, jadi kayak banyak berpikir gitu aja. Itu sih. Dibentak sih, trauma. Gue punya sedikit trauma dibentak sama orang tua gue gitu. Dari kecil sampai mungkin sampai sekarang masih ini kali ya. Karena orang tua gue tuh kalau saking ininya ya, gue sampai nggak bisa ngebedain tuh ngebentak nada dia kalau ngomong tuh ini lagi ngebentak atau enggak gitu. Karena tuh hampir mirip gitu, ngomong dia sama gue tuh pakai nadanya tuh sama, hampir sama gitu. Ya gue jadi takut lah berpendapat. Gue selalu mikir pendapat yang gue keluarkan tuh bikin inilah takut salah gitu lah. Gue selalu mikir, gue selalu menghindari kalau bikin gue bikin kesalahan gitu. Gue selalu menghindari itu. Karena itu gue takut dibentak sih. Itu pas masih kecil lah. Mungkin kalau karena udah gede jadi gue ya lebih menerima lah. Gue udah biasa aja sih kalau sekarang mah. Jadi gue tuh tumbuh di keluarga yang gue tuh tinggal sama kakek nenek gue. Gue nggak tinggal sama bokap sama nyokap. Dan kalau gue bisa bilang trauma yang ngaruh sampai ke sekarang ini, mungkin sebenarnya hal yang remeh gitu ya. Kayak semua orang mungkin ngerasain kayak kurang perhatian lah dari orang tua gitu, dari bokap nyokap gitu. Karena yang bikin gua ngerasa ini kebawa sampai sekarang gitu ya, gua jadi kayak orang yang tumbuh dengan haus akan perhatian gitu. Gua tuh pengen jadi seseorang yang dilihat sama orang lain, selalu pengen jadi nomor satu, selalu pengen jadi yang terbaik. Sebenarnya itu untungnya adalah output yang bagus buat gue, tapi somehow kadang gue ngejar itu bukan karena gue pengen itu, tapi karena gue pengen supaya orang notice gue, supaya orang tahu gue siapa gitu. Gue tuh orang yang nggak bisa mendengar bentakan atau nada-nada yang cukup tinggi. Bukan nyanyi tapi kayak bukan nyanyi tapi kayak dibentak atau orang yang teriak-teriak gitu loh kalau ngomong. Kayaknya gue tuh nggak bisa denger itu karena di masa lalu waktu gue zaman kecil, gue ada momen di mana gue mendengar orang tua gue seperti itu. Bokap nyokap gue tuh bukan tipe yang duduk sama anak cerita-cerita, itu enggak. Jadi kakak-kakak gue pun juga mengeluhkan hal yang sama, bahwa papa dan mama itu susah ya kalau mau diajak cerita, kayak ada aja gitu sibuknya. Terus susah ya nggak mau ngedengerin anaknya. Karena hal itu mau nangis. Karena hal itulah
yang membuat anak-anaknya tuh jadi males cerita, termasuk gue. Karena hal-hal yang gue alami adalah ketika mau cerita malah asik main handphone, lagi cerita seru-seru malah kenapa gitu. Jadi bikin gue bete gitu mau cerita. Terus pokoknya benar-benar harus di make sure dulu bahwa dari awal tuh dengerin, baru deh bisa mulai cerita. Tapi kalau sambil main handphone pasti nggak akan didengar. Itu yang membuat anak-anaknya jadi nggak luas cerita gitu. Cara gue berdamai, gue memaafkan sih. Karena gue sadar kayaknya kalau gue bisa lihat kilas balik dulu ya. Sebenarnya ada satu momen yang bikin gue itu kepikiran banget sampai sekarang, yang selalu gue bawa kemana-mana gitu ya. Itu momen gue waktu sekolah, itu tuh ketika gue ngambil rapot, yang datang itu bukan bokap atau nyokap gue. Itu tuh pasti selalu abah gue, which is kakek gue, atau tante gue bahkan. Gue nggak pernah dari TK sampai gue SMA bokap atau nyokap yang ngambil rapot, itu nggak pernah. Jadi cara gue sebenarnya memaafkan, karena akhirnya gue sadar, oh ya mungkin memang keadaan yang bikin kita harus seperti itu, keadaan yang emang kebuat situasinya kayak gitu. Jadi gue nggak mau berlarut-larut terus-terusan menyalahkan mereka gitu. Cuman gue akhirnya sadar bahwa mereka juga manusia gitu. Mereka baru pertama kali jadi orang tua, dan kan jadi orang tua nggak ada sekolahnya ya. Jadi mereka yang dengan sadar, gue lihat juga kok bahwa ada improvement untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Walaupun gue ngerasa kayaknya telat ya, tapi nggak apa-apa lah. At least mereka nyoba gitu. Kayaknya gue belum bisa berdamai sih. Gue rasa ya kayak gue belum tahu gimana caranya berdamai dengan keadaan atau dengan kondisi di mana gue harus mendengar orang lain ngebentak orang atau orang lain teriak-teriak, marahin orang gitu. Kayaknya gue belum bisa menerima itu, karena di diri gue sendiri gue masih belum sanggup atau belum kuat untuk ada di posisi di lingkungan yang seperti itu. Kalau gue, Caraku berdamai dengan hal itu awalnya ya udah aja. Terus tapi lama-lama juga ngobrol kan sama kakak-kakak. Terus mereka bilang ya gimana, kita juga dari dulu kayak gitu kok. Itu mama sama papa tuh nggak pernah bisa terbuka. Bukan nggak pernah bisa, tapi pada saat itu tuh nggak bisa terbuka untuk cerita-cerita gitu-gitu. Terus jadi ya awalnya ya udah aja, berlalu begitu saja. Tapi efeknya ke yang sekarang adalah jadinya gue malas cerita, itu satu. Terus yang kedua, kalau misalkan gue lagi asik cerita terus dia tiba-tiba ngapain, terus ditanya lagi nih, tadi kenapa? Itu gue jadi malas tuh cerita, kayak udah nggak usah. Atau ya udah dari awal mendingan gak usah cerita gitu. Itu impactnya untuk yang sekarang. Ya kalau dulu sih nggak ada ya, karena masih kecil jadi nggak bisa ngelawan gitu. Karena harus hormat juga sama orang tua. sekarang dilawan orang tua. Ya kalau kelewatan inilah konfrontasi gitu. Kalau kelewatan ya, kalau menurut gua kelewatan, ya gua harus ini juga sih, konfront. Tapi kalau sekarang sih ya udah sih, lebih menerima aja. Gua harus menerima dengan lapang dada dengan terhadap hal-hal yang nggak bisa gua kendalikan gitu. Jadi gue fokus sama hal-hal yang bisa gue kendalikan aja sih, itu aja. Cara gue untuk berdamai adalah pertama, gue introspeksi dulu ke diri gue. Apa yang terjadi pada diri gue, apa kurangnya dari diri gue, dan gue menerima kekurangan gue. Setelah itu gue baru memaafkan. Yang penting ini sih, memaafkan orang tua gue. Karena gue juga yakin deh, orang tua gue juga manusia. Letaknya salah
letaknya salah. Dan orang tua gue juga baru pertama kali juga jadi orang tua, pasti ada salahnya jadi orang tua. Gitu sih cara berdamai gue sih. Terus ada pesan untuk diri lo sendiri? Sorry, sebelum masuk ke pertanyaan ketiga, gue nggak menjadikan itu jadi gue jadi kesel sama orang tua gue, jadi benci sama orang tua gue, nggak. Jadi gue jadi makin sayang sama orang tua gue, nggak jadi karena satu kesalahan aja gue jadi benci, jadi menyalahkan orang tua gue, enggak. Menurut gue orang tua gue adalah sosok orang tua yang terbaik, yang belum tentu bisa dilakuin sama orang tua lainnya, yang bisa mendidik anak-anaknya sampai sekarang. Ya lu keren sih, lu bisa kuat, lu bisa jalan itu semua dengan sabar dan nggak ngelawan gitu. Keren sih itu. Dan hal itu juga yang membentuk diri gue sampai saat ini sih. Ya gue terima kasih banget sama lu. Ya udahlah ya, kayak sekarang juga gue udah dewasa, gue harus ngontrol emosi gue sendiri. Gue nggak bisa kontrol emosi orang lain, tapi gue cuma bisa kontrol diri gue sendiri. Jadi gue tetap masih belajar untuk kontrol diri gue, kontrol emosi gue, supaya gue tidak menjadi orang yang kasar, orang yang suka ngebentak orang lain. Kayak gitu sih kalau gue ya. Pesan buat diri gue sendiri, itu sih tadi ada di jawaban kedua, bahwa gue introspeksi diri, kelemahan gue di mana, kekurangan gue di mana. Jangan jadikan kelemahan gue sebagai alasan untuk gak bisa maju ke depan, gak bisa berkembang. Malah jadikan kelemahan lu untuk lu bisa memperbaiki itu dan bisa lebih dari apa yang lu pikirin. Dan yang kedua, untuk berdamai adalah, dan pesan untuk diri gue juga, maafin kedua orang tua lu. Orang tua lu juga baru pertama kali jadi orang tua. Jangan pernah bergantung dengan orang lain. Kalaupun ada yang bisa lu andelin, ya itu cuma diri lu sendiri aja. Lu percaya sama diri lu sendiri, lu jangan pernah ngeraguin diri lu sendiri, karena in the end of the day, yang bisa ngebantu lu, yang bisa nolong lu, yang bisa sayang sama lu, ya cuma diri lu sendiri. Oke? Untuk gue yang dulu mungkin nggak ada ya, tapi untuk gue yang sekarang dan yang akan datang, karena mengingat papa dan mama sudah lebih tua, dan orang-orang tua kan senangnya cerita ya, pengennya didengerin walaupun cerita itu udah diulang 10.000 kali. Jadi pesan untuk gue yang sekarang adalah harus lebih sabar dalam mendengarkan cerita yang itu aja, terus harus lebih mau mancing untuk cerita, untuk orang tua cerita ke kita gitu, karena itu yang dibutuhkan oleh orang-orang tua gitu guys.